Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar. Saya Novi Sulistiawati akan menjawab tugas video di luar kelas hari ke-20 tentang tema kurikulum baca ke-5. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari D4 HVK? D4 HVK itu kepanjangan dari dikte huruf 4 verbal kembar. Pengertian dari D4 HVK adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar 4 HVK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada tahap ini, penekanannya pada susunan huruf yang memiliki bunyi atau bersuku kata kembar. Apa syarat dari D4 HVK? Syaratnya adalah motivator harus terlebih dahulu memastikan bahwa pada tahap 4 HVK si anak sudah mampu dan memenuhi atau sudah memenuhi syarat dan tujuan. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan umum dan tujuan khusus D4 HVK? Untuk tujuan umum dari D4 HVK adalah anak akan menyukai aktivitas kegiatan bermain verbal D4 HVK. Tujuan khusus dari D4 HVK adalah anak akan terampil dalam menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Bagaimana cara motivator memperkenalkan D4 HVK? Caranya adalah dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng. Untuk berdialog terlebih dahulu, misal motivator itu mendikte. Motivator memberikan contoh dikte suatu kata yang bersuku kata kembar. Sebagai contoh misalnya pada kata susu. Terlebih dahulu motivator mendiktenya SU. Dibaca susu. Kita perhatikan ekspresi anak. Apakah si anak sudah mampu mengucapkan atau mendikte kata SU? Jika belum mampu, maka kita ulangi lagi sampai ia bisa dan terampil. Pada kegiatan bernyanyi, kita juga bisa menyisipkan verbal D4 HVK. Seperti misalnya contoh lagu La Bimba yang sering kita nyanyikan, maka pada liriknya bisa kita verbalkan atau kita dikte terlebih dahulu, kemudian kita baca sambil bernyanyi. Tentunya D4 HVK pada lirik ini yang akan kita ganti adalah sudah sesuai dengan tahapan kemampuan si anak dalam memverbalkan suatu huruf. Kemudian, apa tahap selanjutnya setelah D4 HVK? Setelah D4 HVK, kita sebagai motivator dapat melihatnya pada bagian kurikulum baca. Tahap apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pertanyaan berikutnya, apa arti dari D4 HVS? D4 HVS itu kepanjangan dari dikte huruf verbal sederhana. Artinya, pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada tahap ini, penekanannya pada susunan huruf yang terdiri dari dua suku kata yang berbeda. Apa syarat D4 HVS? Syarat dari D4 HVS adalah anak terlebih dahulu sudah mampu dan menguasai verbal 4 HVS dan D4 HVK. Apa tujuan umum dan tujuan khusus dari D4 HVS? Untuk tujuan umumnya adalah anak akan menyukai kegiatan dikte verbal 4 HVS. Apa tujuan khusus dari D4 HVS? Tujuan khususnya adalah si anak akan lebih terampil dalam pengucapan dua suku kata yang berbeda dalam suatu kata. Bagaimana cara motivator memperkenalkan D4 HVS? Caranya adalah dengan berdialog, bernyanyi, bercerita, dan berdongeng. Apa tahapan selanjutnya setelah D4 HVS? Sebagai motivator, kita bisa membaca atau melihat pada bagian kurikulum baca yang sudah tersedia. Berikutnya, apa kepanjangan dan arti dari D5 HVS? Untuk kepanjangan dari D5 HVS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Untuk arti dari D5 HVS adalah pengucapan susunan kata yang terdiri dari 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk dan simbolnya. Pada tahap ini, yang ditekankan adalah pada pengucapan susunan kata yang terdiri dari 5 huruf. Apa syarat dari D5 HVS? Syaratnya adalah anak sudah mampu dan menguasai D4 HVS dan 5 HVS.
Berikutnya, apa tujuan umum dan tujuan khusus dari D5HVS? Untuk tujuan umum dari D5HVS adalah si anak akan menyukai kegiatan dalam memverbalkan dikte 5HVS. Untuk tujuan khususnya adalah anak akan lebih mengerti dan terampil dalam menyebutkan bunyi susunan kata yang terdiri dari 5 huruf berbeda. Kemudian bagaimana cara motivator memperkenalkan huruf D5HVS? Caranya adalah dengan berdialog, bernyanyi, bercerita, dan berdongeng. Pada berdialog misalnya kita ambil contoh pohon. Terlebih dahulu motivator mencontohkan dikte POHON, kemudian anak mendengarkan dan akan mempraktikkan. Jika anak belum bisa, maka sebagai motivator kita harus terus melatih si anak. Kita terus memverbalkan kata tersebut sampai kita lihat perkembangan si anak apakah sudah bisa atau belum. Sebagai motivator kita itu mengulang-ulang dari dikte kemudian dibaca, dikte kemudian dibaca. Misalnya pada kata pohon kita dikte dahulu POHON, kemudian dibaca pohon, POHON, pohon. POHON, pohon. Kita mendiktenya secara terus-menerus dan mengulang-ulang verbal tersebut sampai anak benar-benar mampu dan bisa dalam memverbalkan. Sekian tugas di luar kelas hari ke-20 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar.